dalam rangka senang tugas saja ya, belum skripsi belum. Nggak banyak sih Pak pokoknya. Ya. Gini Pak, kami kan udah belajar tentang anak berkebutuhan khusus. Nah di sini ya Pak, Bapak mengajar anak tunanetra? Enggak. Tunarungu? Dulu ya waktu kecil. Udah pernah mengatasi anak tunarungu Pak? Sudah. Udah. Nah gini Pak pertanyaannya, anak tunarungu kan mempunyai keterbatasan dalam berbicara dan mendengar Pak. Lalu untuk mengatasi anak tunarungu sendiri Pak, lalu media pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk anak tunarungu kalau di sekolah Pak? Banyak banget. Banyak banget. Itu bisa dari kreasi kita. Kreasi kita itu media pembelajaran bisa melalui foto, kemudian gambar juga bisa, kemudian melalui video juga bisa, kemudian melalui alat bantu dengar juga bisa. Tinggal kita kebutuhan, kita siapkan waktu kita belajar itu apa aja yang sesuai kita terapkan di anak tersebut. Jadi masing-masing punya fungsi. Misalkan kalau menggambar ya, media pembelajaran yang kita siapkan apa? Mungkin alatnya, catnya, kuasnya dan sebagainya. Kemudian kalau untuk penguatan, misalkan belajar IPA, misalkan kan, media pembelajaran yang kita siapkan apa? Misalkan roket, bisa luncur, ya kan? Ya kita mau belajar sendiri. Saya tuh waktu pembelajaran IPA ya, waktu udara menekan ke sebelah arah, saya buatkan deh roket air sendiri, bisa terbang sendiri. Nah itu menyalurkan apa keahlian yang sendiri kan bagi guru. Makanya guru-guru SLB itu dan khusus sangat kreatif, karena media belajar tidak ada yang dijual, susah sekali mendapatkan untuk memberikan penjelasan pemahaman anak-anak itu ya produk sendiri media belajarnya agar mereka mudah memahami. Selain juga metodologi lainnya seperti apa istilah bahasa Indonesia, udah pasti kalau orang tua belum pasti. Kemudian ini wajah, kemudian gerak tangan dari jari tangan, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu namanya CB namanya, izin isyarat bahasa Indonesia. Itu bisa gerakan isyarat tangan, bisa mimik mulut guru, bisa bagus. Berarti sesuai kebutuhan apa itu Pak? Pasti karena pembelajaran itu kan macam-macam kan, bahasa Indonesia, gambar, berhitung, ya kan, nulis, ya. Siapkan aja. Tergantung nanti temanya apa. Kalau itu konsepnya apa. Kan kalau tunarungu ya Pak, ada tunarungu kan dibagi, ada tunarungu sedang, ringan, terus kemarin belajar juga ya Pak ya, tunarungu berat. Nah itu udah beda ya Pak? Ya beda. Kalau tunarungu berat itu media pembelajaran yang kita gunakan, misalkan alat mendengar itu sudah nggak relevan, tidak sesuai, karena dia nggak akan mendengar.
Itu kita bedakan dengan sisi kita berbicara. Jadi alat kita akan bisa. Alat bantu kita itu bisa digunakan untuk anak melihat komunikasi. Karena dia masih ada bisa pendengaran kan, itu yang dimaksimalkan. Itu. Berarti kalau tunarungu itu kalau yang sedang tuh masih ada sisa-sisa pendengaran. Pasti masih ada, ya tidak banyak. Makanya itulah gunanya alat gimana si hearing aid itu. Hearing aid kan memang susah didapatkan, harganya kan mahal juga kalau ada. Jadi kemarin bapak ciptakan sendiri. Iya Pak. Nah iya. Jadi saya ngomong di sini anak saya bisa masuk nggak dijual orang nggak ada itu. Itulah makanya kreativitas kita. Gimana? Mau menunjukkan skill atau keahlian tertentu. Makanya guru-guru SMP atau semua hebat-hebat gimana caranya untuk bisa membuat media pembelajaran yang sesuai. Dan tidak semua orang bisa membuatnya. Dan mbak jual umum enggak. Kalau saya buat alat itu saya jual berapa juta aja. Kan? Berarti alatnya saya buat dulu. Saya ngomong di sini, anak saya di ujung pasang udah dia berada tembok. Karena saya menggunakan media gelombang modulasi. Jadi yang pakai gelombang radio. Tapi kalau dekat ini kan, saya ngomong di sini, kakak tuh dengerin ya, misalkan ini pohon, ini batangnya, ini akarnya, tinggal terus aja, anak udah mendengar kan, telinganya. Saya ngomong, jadi nggak perlu suara jelas, ini pohon. Susah, energi kita banyak kuat, ya kan, capek, ya kan, anak juga mendengar, ya kan, kemudian bising suara juga sampai kemana-mana, ya kan? Ya, efisien. Itu kalau belajar itu menarik yang ringan. Kalau media pembelajarannya sama, pasti ada punya alat bantu kayak gambar, foto, kalau ada video, sama. Cara penanganannya aja. Metode pembelajarannya. Ya asal kemarin juga udah beda. Dan penerapan penggunaan alat atau media pembelajaran ringan, sedang, dan berat. Kalau sudah di atas 120 dB itu apa pendengaran? Kalau misalnya sebatas masih 40 sampai 60 dB itu masih bisa mendengar. 60 sampai 80 dB itu masih bisa. Ya, sama-sama Pak. Anak tunarungu sendiri Pak punya keterbatasan dalam berbicara dan kalau itu kan sudah pasti, tapi kalau berbicara gimana Pak? Ya begini loh, penarung itu ada bawaan dari lahir, ada terjadi setelah dia tuh lahir. Itulah di dalam metode sebab-sebab terjadinya anak penarung itu ada dua. Menurut ahli itu dulu ya pada awalnya itu dibagi dua. Jadi ada yang endogen dan eksogen. Endogen itu awalnya terjadi pada saat anak atau bayi itu masih dalam kandungan ibu. Tuh, banyak sekali masalahnya. Masalahnya apa? Waktu anak dalam kandungan itu ibunya punya penyakit yang takut atau penyakit yang kronis. Kemudian pas hamil dia minum obat terlalu banyak atau dosis juga bisa. Kemudian dia sakit demam tinggi panas, misalkan kan, itu juga bisa. Kemudian makanan, ya asupan makanan tidak bergizi, ya kan luas anda bisa banyak sekali. Kemudian saat masih di kandungan jatuh, ya kan, terbentur perutnya dengan
obat atau meja bisa juga. Karena semua kan pengaruh syarat-syaratnya. Masuk itulah syarat indera dan ucap. Jadi itu yang pada endogin, itu banyak sekali. Yang eksogen, eksogen terjadi setelah anak dilahirkan. Sama aja, mungkin anak demam panas, ya kan? Wah, panas akhirnya pembukaan sarafnya rusak. Kemudian termasuk itu apa kesejahteraan keluarga dan sebagainya itu dimakan orang bergizi dan sakit-sakitan. Kemudian jatuh tadi bisa juga kecelakaan, bisa terbentur atau penyakit lain selain misalkan penyakit apa ya namanya dia yang kotor di telinga bukan apa busuk infeksi ya kayak banyak yang mungkin. Jadi para ahli membolongkan dua pendapat. Tapi ada juga ahli lain sekarang berkembang itu ada yang dibagi juga padahal prinsipnya sama. Misalkan dibagi jadi 3. Kalau tadi para ahli dulu ya ada 2, sekarang ada 3. 3 itu pranatal. Nah, pranatal itu sama sebenarnya. Itu anak itu masih dalam kandungan sebelum dilahirkan. Pranatal itu. Pranatal sebelum, natal dilahirkan. Lahir. Jadi pranatal sebelum dilahirkan masih dalam kandungan. Sama dengan yang eksogen tadi yang saya katakan tadi. Nah, yang kedua ini yang natal tadi. Nah, tadi kan cuma eksogen dan endogen ya. Nah, sekarang ada natalnya nih. Kalau yang pranatal kan sama dengan endogen. Ya kan? Kalau natal ini, ya ini yang dibedakan. Natal itu pada saat proses dilahirkan. Atau pada saat dilahirkan itu. Nah, mungkin pinggangnya sempit ya. Disedot pakai alat anak itu. Artinya kok bisa merusak jaringan saraf. Terus ibu kehilangan banyak apa ya air apa beban ya. Nah, itu kan susah mau keluar. Pada saat itu juga bisa tarik paksa bisa. Nah, saat akhir ada. Nah itu ada tambahan ya. Kalau yang tadi pranatal, natal dan postnatal. Postnatal itu sudah dilahirkan sama dengan yang eksogen. Itu bedanya cuma dibagi tambah satu yang natal pada saat proses tadi. Terus ya. Itu apa? Latar belakangnya. Makanya apa? Tadi tanya tadi apa? Apakah anak yang tunarung itu Pak masih bisa berbicara? Anak tunarung itu pada awalnya nih kalau yang saraf susah untuk berbicara. Kalau awalnya karena berbicara itu kan namanya berbicara kan tidak hanya sekedar mengeluarkan suara ya, tapi suara yang bermakna, ya kan? Yang punya arti. Kalau bisa berbicara, bicara itu kan berarti kan dia mengeluarkan suara yang bermakna, yang punya arti. Itu kan susah. Itu bisa juga terjadi karena kita dipaksa fisiologi, mungkin organ langit di mulut anak itu terlalu ke dalam, lidah terlalu pendek, ya kan? Kemudian struktur gigitnya juga tak sempurna, jadi bisa bicara tapi kan nggak jelas, ya kan? Tapi kalau yang saraf kaku memang nggak bisa, susah. Jadi bisa bicara tidak dari situasi dan kondisinya. Jadi tidak hanya sekedar dia mendengar ya, bisa mendengar, banyak kan orang yang bisa mendengar tapi tidak bisa bicara, iya kan? Nah seperti itu. Sebaliknya dia bisa bicara, tidak bisa mendengar karena terjadinya setelah dia tuh postnatal tadi atau eksogen tadi, kecelakaan ya kan, hidup tidak bisa mendengar tapi dia ngomong nggak mendengar nih, aku nggak dengar, ya kan, ya kan? Nggak ngerti aku, misalkan kan seperti itu. Karena dulu normal awal yang sudah diobati, yang sudah perbaiki itu kalau minum dari kecil, yang bawa sana dari
kemudian eksogen juga bisa, tapi pada batas dia masih kecil benar, masih bayi. Tapi kalau sudah daerah tuh, ya kan, masih bayi, sakit panas, dia belum sempat bisa berinteraksi dengan orang, dia sakit, ya itu seperti itu. Dia macam-macam, masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak nggak bisa bicara. Apalagi Itu Pak. Kalau anak tunarungu apakah sama dengan anak normal Pak? Cuma dia mengalami kesulitan mendengar. Perbedaannya kalau sama anak kayak anak autis gimana Pak? Kalau anak autis kan dia udah sistem syaraf EQ-nya juga udah bermasalah. Dia sering nutup-nutup. Kalau kita kemarin lihat di sini Pak ya, yang autis parah tuh sering gini Pak. Dia menyakiti diri sendiri. Kalau untuk tunarungu apakah masih normal Pak? ya, ini Sama kayak anak-anak umumnya. pada umumnya nih, Bapak kan sudah 34 tahun ya, itu kita rasakan pengalaman Bapak. Kalau anak tunarungu hampir sih hampir 75% sampai 80% itu rata-rata normal. Yang mengalami hambatan, masalah pendengaran dan masalah bicara. Kalau akhirnya rata-rata, sehingga sebenarnya untuk kegiatan anak audis itu nggak bermasalah sih, karena dia masih mampu didik. Anak bagus kan ada 3, jadi mampu rawat, mampu latih, dan mampu didik. Kalau mampu rawat, anak itu nggak bisa apa-apa lagi, cuma dirawat aja, dirawat orang tua, mungkin di panti, ya kan. Jadi dia nggak bisa apa. Jadi kebutuhan sehari-hari, mobilitas dia itu tergantung pada orang. Kemudian yang mampu latih itu anak itu masih bisa ada sisa kemampuan, masih bisa dilatih. Misalkan dia mandi sendiri bisa, gosok gigi sendiri bisa, dilatih. Menyapu halaman sendiri masih bisa. Pokoknya mau untuk mengurus kebutuhan dia sendiri masih bisa dilatih. Nah kalau mau mendidik, nah itulah masih bisa belajar secara akademis. Sekalipun ada hambatan wajar, karena namanya bukan khusus kan, tapi secara akademis bisa dilatih, bisa dididik. Kantor itu kemudian membaca, menulis, jadi masih bisa kita belajar hanya saja keterbatasan itu bisa ditutupi dengan tadi media belajar apalagi yang sesuai dibutuhkan dengan anak. Kalau anak tunarungu misalkan sedikit anak tunarungu, ya kan sistem dalam bahasa Indonesia. Kalau anak tunanetra itu nanti dilatih orientasi dan mobilitas, akan pakai bongkar, belajar memahami, dan belajarnya juga diajari dilatih juga, mendidik juga menggunakan bahasa braille, sebagai komunikasi sebagai cara komunikasi. Kalau anak tunarungu pakai istilah bahasa Indonesia, bahasa isyarat seperti itu macam-macam. Kemudian kalau anak tuna daksa itu dengan latihan fisik yang fisiologi, fisioterapi dan tenang yang menyangkut masalah gerak. Banyak kan? Nah itu kalau yang hubungannya dengan autis sudah beda banget. Autis kan autis ya, orang yang sudah keluar diri sendiri. Jadi dia tuh hanya hidup di lingkungan dia sendiri, hidup di dunianya sendiri. Tapi ada aspirasinya juga, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya sama. Tunarungu juga gitu. Sama. Tunanetra juga gitu. Tunanetra itu ada yang dengan nota total, blind. Ada yang masih sedang, memang dia masih sedikit-sedikit biarkan itu dia masih bisa lihat. Yang ringan masih bisa dia membaca, sekalipun dia pakai alat kacamata atau dengan terbang kan masih bisa. Itu sudah terbentuk pada sudah tunanetra.
tapi fasilitasnya ada yang sedang, ringan, ya sama habis kalau sudah yang berat seperti orang nggak terkontrol lagi. Iya Pak. Yang mukul-mukul kan hendaknya dia nggak sadar, bahkan ini menyakiti dia sendiri bisa. Terus ya Pak, kalau dalam mendidik anak kita tunarungu ya salah, adakah kerjasama antara guru aja sama orang tua? Ya pasti ada, ya pasti lah. Ini kan dari hasil belajar kan sampai kepada orang tua. Tahu, misalkan gini, oh bapak ini, Pak, tolong beli di rumahnya, anaknya masih belum mampu belum bisa membaca huruf vokal kan, ada huruf konsonan, itu belum sampai kata dulu, baru menghafalnya belum bisa, atau membedakan huruf vokal, cara mengucapkannya. Jadi tolong Pak dibimbing untuk latihan membaca, terutama huruf konsonan misalkan. Ya, itu yang baru belajar baca kan, belum yang pelajaran matematika apa, kemampuan anak ini 1 minggu di sini atau 1 bulan di sini belajarnya dia baru bisa mampu menghitung dari angka 1 sampai 20 gitu Pak. Ya, itu bisa ada targetnya. Ketahui di sini. Jadi kalau misalkan perkalian atau penjumlahan antara 1 sampai 20, lebih dari 20 susah. Apalagi 100, 1000 dan sebagainya, tambah pusing lagi. Penjumlahan 2 angka, dengan penjumlahan 1 angka dan beda, ya kan? Gabungan antara penjumlahan 2 angka dan 1 angka udah beda, ya kan? Sistemnya, ya kan? Kalau 1 angka masih enak, 2 ditambah 1 enak. Tapi kalau nanti sudah 2 tambah 1 tambah 1 lagi, ya kan? Nah, ya kan? Nah, gabungan padahal hasilnya juga sama. 5 tambah 5 10. Nanti ada 5 tambah 3 tambah 3 10. Nanti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 lah 10 kan? Seperti itu kan? Tidak beda-beda kan? Hasilnya sama 10. Ya kan? Tapi variasinya beda-beda. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, gimana ya Pak kita sebagai guru MID untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak tunarungu? Gimana cara mengembangkannya? Ya, anak tunarungu kan kita harus mengenal dulu sifat dan karakteristik anak itu. Jadi kalau kemampuan anak itu sebenarnya diterampikan, ya kita maju diterampikan. Karena mayoritas untuk anak berkebutuhan khusus itu pada nantinya sudah lulus dari sekolah seperti bisa hidup mandiri, semuanya itu tidak tunarungu, tidak punya netra, punya balita, autis, sudah lulus dari SLB sekalian khusus bisa diharapkan bisa hidup mandiri, tidak tergantung oleh orang lain. Tujuannya karena secara akademis mereka nggak mampu seperti orang-orang normal. Makanya apa yang digunakan kata-kata untuk apa dia bisa hidup mandiri kalau dia tidak berada di masyarakat. Terus ya selamanya kan kita anak itu orang tua kan. Ya kalau orang tuanya udah sehat, panjang umur, ya kan. Nah kalau enggak, dia bisa setelah sini dia bisa hidup mandiri. Misalkan sudah kamera diri menjadi memasak, membuat kue, tidak kalah dengan orang-orang normal. Menjahit baju, hasilnya juga nggak kalah dengan orang normal. Bayangin, dia bisa bisa warna rambut, gender, semua lengkap semua. Malah cantiknya bukan main sampai kita harus tahu. Peragaan kan, bayangin. Kalau di Jogja sini kan banyak kan orang calon-calon orang yang bisa jahit juga pernah bisa.
yang masak juga makan kue-kue yang dari sekitar apa yang dimanfaatkan ubi ya, kita buat kopi dari ubi, kue dari ubi ada buat kerupuk, pakai sambal, kalau sambal kerupuk itu kan dari ubi, ya kan bisa, ya kan, jadi tidak ada bermasalah sebenarnya. Makanya kurikulum untuk anak khusus itu kan 60% itu untuk keterampilan, 40% itu akademisnya. Itu beda dengan anak-anak kelas umum. Hanya ditekankan pada kemampuan untuk ya keterampilan kasih namanya. Jadi kalau sudah lulus bisa hidup mandiri, tidak merepotkan orang lain, ya kan? Dan dia juga punya bekal hidup nantinya untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu. Jadi untuk metode pembelajaran bagi anak tunanetra juga disesuaikan. Ya, disesuaikan. Karena gini, baik metode strategi belajar kita kan sesuai dengan pelajaran pada saat itu. Kalau pelajarannya itu apa? Keterampilan, misalkan keterampilan itu kayak ini ya, misalkan merangkai bunga ya, itu ada, maka tiap kamu dilombakan, kamu bisa lihat anak-anak kami itu merangkai bunga, bagus, kemarin juga satu, bagus, ya sudah pasti kan, bagus banget merangkai bunganya, sesuai dengan kurikulumnya, nggak bisa itu. Dia bisa nggak? Yang apa? Ini make up diri ya, diri. Juara satu juga anak kami. Nah, ya. Kemudian melukis. Baru bapak sendiri yang melatih. Di lemari itu juara satu kita bapak sendiri yang melatih, guru-gurunya nggak bisa dari lomba kelas sekolah itu sudah langsung nggak ada masalah saya juga guru ya, cuma dikasih tugas tambahan mana yang nggak ada ini saling bekerja sama. Itulah makanya saya tuh sama kawan-kawan itu nggak menganggap dia suara apa itu serang teman sejawat istilah. Hanya saya ada bedanya kok mereka sama. Pagi ini metode tadi disesuaikan. Kalau anak yang itu kalau suka musik pakai organ itu. Kalau mau nyanyi karaoke lah bisa dibikin. Suaranya juga bagus, makan juga juara nasional. Iya, si Cantika. Berarti ada yang mengembangkan potensinya. Nah, iya, memang seperti itu. Kita berusaha semakin aman. Kalau udah keluar dari hasil itu bisa hidup mati. Sebagai bekal hidup dia nanti. Jadi tidak merepotkan orang lain, tidak akan tujuan kamu. Kalau pembelajaran itu kan yang dasar. Sebenarnya ya, tujuan itu nanti tujuan akhirnya itu yang paling penting, outputnya. Kalau metode sebagainya itu pas aja bisa pakai kok ya kan, bahkan di luar teori-teori orang-orang itu no problem, yang penting anak bisa memahami seperti itu. Kalau untuk teori banyak sekali teori, metode banyak sekali metode, dan metode tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan ada metode lain yang menyertai digabungkan, ya kan? Ayo pasti itu. Makanya kan saya sering katakan kawan-kawan, kalau kalian berkarya tulis, janganlah memunculkan hanya istilahnya dituliskan, memunculkan atau dengan metode ini tidak berhasil. Wah itu di tempat satu iya mungkin bisa, tempat lain belum berhasil. Sampai jadi tidak berhasil, pasti ada metode lain yang tidak tahu.
Tapi kalau media belajaran, apa alat perangkat, nah itu belum inovasi kreatif. Tuh, hanya bisa berkembang, diterapkan di mana aja pasti bisa. Karena apa? Pertama, dia akan menarik. Anak ingin ada rasa ingin tahu, dan modal itu mau bermanfaat untuk anak itu. Jadi pasti anak itu kan senang. Kalau saya ajari murid saya, orang nengok itu bagus ya, nah iya masih kan anak itu bagus ya, orang aja nggak bisa. Bisa mengagumi kan. Dan yang penting originalitas, jadi bukan sekarang sendiri, ya kan? Dalam apa hasilnya apapun, hasilnya enggak apapun, kalau karya sendiri kan ada kepuasan kan. Orang-orang seni itu tidak kadang-kadang lukisan cuma kali-kali itu ada artinya, kadang-kadang ada kepuasan. Ya kan? Tak tahu, tidak harus yang realistis. Belakangnya fokus, tidak. Apa itu harusnya kan pada cara itu tahu tuh banyak mahal. Apa sih cuma kayak gitu? Ya kan? Orang nggak tahu, dikasih aja malu, panas kan? Oh, tapi katanya orang menghargai seni. Karena ini seni itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan? Semua punya makna. Gimana Pak caranya memotivasi anak-anak tunanetra Pak? Ya cari, kita menggali potensi yang ada, memaksimalkan kemampuan yang ada pada diri. Kalau dia mampu senang pada bidang melukis, yuk kita siapkan kita latih. Anak itu kan ibaratnya kertas putih. Apa yang kita coret, apa yang kita tulis, anak yang bisa menjadi. Iya kan? Mau dibuat apa sih anak ini? Kan kita gurunya yang ngerti. Kita tahu bakat anak itu bakat. Masing-masing punya bakat anak. Dia pun anak yang khusus pasti dia punya bakat. Kalau bakatnya nyanyi ya kita latih nyanyi. Bakatnya dia memasak, senang masak ya kita akan memasak. Bakatnya dia ke bidang tenaga menjahit ya menjahit. Sekarang bapaknya sering aja nempak malahan sama anak. Kalau yang bapak buatkan bantal, ya buatin bagus. Itu nggak kalah kalau dengan anak-anak boleh lihat itu di hasil anak-anak kita. Apa sampai yang musik juga bisa dilihat kalau hari Sabtu pelatihan musik. Hasilnya kayak anak itu, bapak buatkan tempat sendiri kan, biar untuk koleksi kita. Ini loh hasilnya, buktinya kayak ini lah. Tuh, jadi ya, dengan bakat masing-masing anak. Itulah yang akan kita optimalkan. Ya, kepada anak, tujuannya apa? Seperti apa? Hal katakan sesuai dengan bakat anak itu. Mudah-mudahan dengan bekal yang dimiliki nanti dia keluar dari SMP, minimalnya bisa banyak keterampilan yang dia miliki untuk ya untuk kerja, untuk minimalnya untuk dia sendiri kan. Mungkin ini Pak, risiko. Cukup. Itulah nih. Kalau belum bagus banget, memang sesuatu personal yang unik, sangat unik. Kemudian makanya kalau ibaratnya nggak akan nggak cukup saya 2 hari 9 bulan. Yang guru aja udah bertahun-tahun udah mau pensiun aja, ya kan? Wow, bagaimana caranya kok menghadapi anak? Masing-masing anak beda-beda. Sama-sama dulu, iya kan? Tahun kemarin anaknya, wah enak, anaknya pintar-pintar, artinya bagus-bagus, wah sudah cerdas. Tahun belakangan, aduh, udah anaknya lemah, egonya dia tangkapnya
kurang ya kan, itu lagi padu lagi gimana caranya. Ilmu kan akan terus berkembang sesuai dengan tujuannya. Sama aja dengan kayak sekarang, teknologi juga sama kan, ya kan. Dulu telepon pakai koin aja, wah udah hebat bener kan, ya kan. Masih kan nggak dulu kan, tuh pakai koin ya. Pertama telepon rumah, udah hebat, udah masuk orang kaya, udah kurang hebat, kurang berhasil. Lama-lama pakai telepon koin ya kan. Nah, HP ya kan. Sekarang udah mulai canggih kan, udah smartphone, ya. Semua orang bisa komunikasi dengan siapa saja. Kalau dulu susah dulu. Baik dulu zaman bapak dulu, pakai surat komunikasi itu. Kirim orang tua di Jawa tuh, assalamualaikum, nggak ada. Kirim dulu ke pos, beli perangko, nunggunya seminggu dulu jawabannya apaan, udah sebulan lagi, susah. Paling cepatnya telegram, itu nggak jelas hanya pendek-pendek kan. Sekarang video call aja udah, ya kan udah kayak ngomong langsung kan. Itulah kecanggihan sama, kita juga harus tutup kayak itu di dalam ngajari anak-anak, kita harus tutup kayak sesuai dengan kebutuhan. Nah seperti itulah, karena masing-masing anak-anak beda cara penanganan intervensinya berbeda. Oke.